Halo semua, kembali lagi di channel Mila. Hari ini kita akan melanjutkan drama Korea Strong Woman The Bungsun. Dan yang suka dengan channel ini, jangan lupa ya untuk tolong di subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Psikopat itu akhirnya berhasil menculik wanita tersebut. Ia pun menghilangkan barang bukti dengan cara menghancurkan mobil pemilik si korban. Sedangkan di lain tempat, Min-hyuk di rumahnya terbayang dengan Do Bung-sun. Ia berpikir pasti ada yang salah dengan dirinya. Sedangkan Do Bung-sun yang sedang asik di kamarnya, tiba-tiba teleponnya berdering yang menampilkan Guk-do. Guk-do menelpon Do Bung-sun. Di situ ia menanyakan, apakah Do Bung-sun tidur di tempat Min-hyuk lagi? Di situ Guk-do melanjutkan kembali percakapannya. Ia di sana menasehati Do Bung-sun kalau Do Bung-sun sudah dewasa dan harus belajar disiplin. Guk-do menasehati Do Bung-sun karena ia temannya. Guk-do juga meminta tolong ke Do Bung-sun untuk sampaikan pesannya ke adiknya kalau pacarnya Guk-do sudah dirawat dengan baik oleh adiknya Do Bung-sun. Di situ Do Bung-sun langsung berubah intonasi suaranya karena Guk-do membahas mengenai pacarnya. Guk-do langsung bertanya apakah Do Bung-sun marah karena intonasinya yang berbeda. Di situ Do Bung-sun langsung kesal dengan Guk-do kalau dirinya bisa tersinggung dan juga bisa marah dan hatinya juga bisa sakit. Guk-do langsung panik. Ia bilang kalau dirinya dengan Do Bung-sun adalah teman. Apa yang Guk-do katakan ini untuk kebaikan dirinya Do Bung-sun. 너랑 난 친구야. Do Bung-sun yang kesal langsung mematikan teleponnya. Setelah Do Bung-sun menutup teleponnya berdering kembali. Di situ CEO-nya menelpon yaitu Min-hyuk. Min-hyuk menelpon Do Bung-sun menanyakan seberapa besar kekuatan Do Bung-sun dan ia juga mengira kalau Do Bung-sun itu sebenarnya adalah laki-laki. Do Bung-sun langsung menahan emosinya di dalam hati. Ia berkata kenapa CEO-nya ini orang yang tidak bermoral dan juga sinting. Do Bung-sun langsung benar-benar emosi kalau CEO-nya si Min-hyuk itu memaksanya untuk mengaku kalau dirinya adalah seorang laki-laki. Do Bung-sun pun langsung menutup teleponnya. Dan setelah mengakhiri teleponnya itu, di situ malah Do Bung-sun membayangkan kalau CEO-nya benar-benar gay dan akan menyukai Guk-do. Keesokan paginya Do Bung-sun ke rumah Min-hyuk. Min-hyuk malah menyuruh Do Bung-sun untuk memasak untuk dirinya karena ia belum sarapan. Min-hyuk yang melihat makanan yang dimasak oleh Do Bung-sun, ia mengingat kalau masakan Do Bung-sun mirip dengan masakan ibunya dan di situ membuat Min-hyuk semangat untuk memakannya. Sedangkan Do Bung-sun menelpon temannya di dalam mobilnya Min-hyuk. Do Bung-sun curhat kalau ia sangat kesal dengan perlakuan bosnya itu yang seenaknya menyuruhnya. Kemudian taki-takinya Do Bung-sun berbunyi. Di situ Min-hyuk memberitahu kalau dirinya sudah selesai makan dan Do Bung-sun disuruh menemuinya. Dan ternyata ketika Do Bung-sun masuk, rekaman dari CCTV di dalam mobilnya Min-hyuk menampilkan Do Bung-sun menjelekkan dirinya. Di situ Do Bung-sun kaget. Rekaman itu adalah ketika tadi ia di mana menelpon temannya dan sangat kesal dengan perlakuannya si Min-hyuk. Setelah itu Min-hyuk dan Do Bung-sun bermain di taman. Do Bung-sun dengan lelahnya mengejar CEO-nya itu. Saat sedang asik main drone, tiba-tiba drone-nya jatuh. Dan di saat itulah dari jauh ada yang menembaki Min-hyuk. Min-hyuk pun menyelamatkan Do Bung-sun dan bersembunyi di balik pohon. Peluru pun kena sasaran ke Min-hyuk. Peluru itu mengenai lengannya Min-hyuk. Min-hyuk yang tergeletak, Do Bung-sun langsung mengangkat badannya Min-hyuk. Orang-orang sekitar taman merasa kaget yang melihat Do Bung-sun menggendong Min-hyuk tanpa beban. Setelah kejadian itu, Do Bung-sun mengobati luka yang tertembak di lengannya Min-hyuk. Saat itu, Min-hyuk selalu mengamati wajahnya Do Bung-sun. Setelah Min-hyuk diobati, telepon dengan panggilan yang tidak dikenal menelpon Min-hyuk. Telepon misterius itu mengatakan bagaimana rasanya ditembak, dan orang itu juga mengancam akan menggunakan pistol sungguhan nanti. Min-hyuk pun menanyakan siapa sebenarnya yang menelponnya. Orang itu menjawab kalau Min-hyuk harus menyerah untuk warisan perusahaan keluarganya. Kalau Min-hyuk tidak mau melakukannya,
Perusahaan Min-hyuk yang ia bangun sendiri akan hancur. Itu adalah ancaman dari orang misterius tersebut. Min-hyuk menceritakan masa lalunya yang dimana ia keluar dari rumahnya karena tidak tahan dengan perlakuan kakak-kakak tirinya. Do Bung-sun pun setelah dari rumah Min-hyuk, ia berbelanja baju dengan uang pemberian ayahnya. Dan saat sudah memakai baju yang baru ia beli, Do Bung-sun mendapatkan telepon dan ternyata telepon tersebut segerombolan preman anak SMA yang ia hajar saat itu. Murid-murid SMA tersebut bertekuk lutut kepada Do Bung-sun. Mereka meminta Do Bung-sun untuk menerima sebagai muridnya. Sedangkan di tempat lain, bos dari preman-preman yang waktu itu dihajar oleh Do Bung-sun datang ke toko Do Bung-sun. Ia dan pengawalnya mengamati toko tersebut supaya bisa mengetahui kehidupan Do Bung-sun. Kita balik lagi nih ke Do Bung-sun. Saat murid SMA itu meminta sebagai muridnya Do Bung-sun, tiba-tiba bola mengenai kakinya Do Bung-sun. Karena murid yang menendang bola itu tidak ada sopannya dengan Do Bung-sun pun menendang bola itu, sehingga membuat terpental jauh. Sedangkan bos tadi yang selesai mampir ke toko Do Bung-sun, ia mengira bola yang ditendang oleh Do Bung-sun adalah UFO. Anak SMA tersebut terkesima dengan kekuatannya Do Bung-sun. Setelah itu malamnya Gukdu bertemu dengan Do Bung-sun. Gukdu memutar suara rekaman. Ia menanyakan ke Do Bung-sun apakah suara yang ia rekam adalah pelaku pembunuhan. Do Bung-sun pun menjawab kalau itu bukan suara pelakunya. Setelah itu Gukdu pun langsung pamit dengan Do Bung-sun. Sedangkan di tempat lain, Min-hyuk menelpon salah satu kakak tirinya. Ia bercerita kalau ia sering diteror. Bahkan hari ini ia ditembak dengan butiran baja. Ia meminta tolong kepada kakak tirinya itu. Pasti di salah satu kakak tirinya yang jahat ingin membunuh dirinya. Ia mengingat yang dimana ia selalu dibully masa kecilnya. Dan hanya satu kakaknya saja yang melindungi dia, yaitu kakak yang ia telepon sekarang. Di situ kakak tirinya itu akan mencoba membantu Min-hyuk untuk mengetahui siapa dalangnya. Malamnya Do Bung-sun dengan saudara kembarnya serta temannya pergi untuk menonton film. Tanpa mereka ketahui kalau ada orang yang diam-diam mengikuti, yaitu bos preman. Min-hyuk pun juga ikut pergi menonton bersama dengan Do Bung-sun. Setelah menonton, Min-hyuk mengajak untuk clubbing bersama. Di clubbing tersebut, Do Bung-sun sudah mabuk dan ia menjadi pusat perhatian karena menari di tengah orang-orang di sana. Dengan tarian itu membuat Min-hyuk matanya fokus dengan Do Bung-sun. Ia merasa terpanah dengan Do Bung-sun. Tapi setelah itu Do Bung-sun malah tidak sengaja merusak tiang di dalam klub tersebut sampai ia mengangkatnya. Dan orang-orang di sana merasa ketakutan. Pagi harinya, Do Bung-sun dibangunkan oleh ibunya. Ibunya marah-marah dengan Do Bung-sun. Di situ, Do Bung-sun mengingat kalau ia berkata kasar dan menghina Min-hyuk. Setelah Do Bung-sun bersiap-siap, Min-hyuk menelpon Do Bung-sun. Do Bung-sun yang ingin meminta maaf dengan kejadian yang malam tadi, yang dimana ia menghina Min-hyuk. Di situ malah Min-hyuk menanyakan keadaan Do Bung-sun dan Min-hyuk menunggu Do Bung-sun di kantornya nanti. Setelah telepon dimatikan, Do Bung-sun malah terpikat dengan suara CEO-nya tersebut yang terdengar manis dan berkata kalau Min-hyuk lumayan juga. Do Bung-sun yang mampir terlebih dahulu ke supermarket untuk membeli minuman penyegar untuk menghilangkan kadar mabuknya bekas semalam. Dan saat sedang jalan, ia tidak sengaja menabrak lengan seseorang dan orang tersebut meminta maaf. Di situ Do Bung-sun sadar kalau orang yang ia tabrak suaranya mirip dengan pelaku yang waktu itu di rumah sakit. 죄송합니다. 죄송합니다. Dan episode 4 bersambung, ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.